Pemirsa, kisru kepemilikan pagar laut ilegal belum juga menemui titik terang. Dan teranyar pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan sepakat untuk melanjutkan proses pembongkaran Rabu. Tidak hanya menyoal pada pembongkaran, namun kini perhatian publik mengarah pada isu kepemilikan lahan lengkap dengan sertifikatnya. Sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut ilegal di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, akhirnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk melanjutkan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan demi menjaga laut Indonesia. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Keduanya akan berkoordinasi untuk proses pembongkaran secara bertahap setelah evaluasi dilakukan untuk kelancaran aktivitas nelayan yang terdampak. Sementara itu, di tengah kesepakatan tersebut beredar video oknum kepala desa yang diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di Laut Pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui oknum kepala desa tersebut adalah Arsin, yang merupakan kepala desa Kohod Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Dalam video, Arsin seolah memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memasangkan bambu di titik yang telah ditentukan. Namun Arsin membantah tudingan miring tersebut. Arsin menyebut videonya yang viral direkam 2 tahun lalu. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Itu foto itu, video itu 2 tahun yang lalu. Kenapa saya waktu itu ke laut, ke pinggir laut? Jadi ada beberapa RT, RW dan wakil kepala kuli desa Kohot itu datang ke rumah, bilang katanya ada yang masang bambu. Tujuannya itu soalnya yang kerja banyak, dia pengen kerja juga. Akhirnya saya begitu ada siang waktu, saya datang ke sana, kurang lebih saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya harus tahu apa yang terjadi di desa saya. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar, saya bilang ini ada apa Pak? Saya mau masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya itu seperti itu. Tidak berhenti sampai di situ, kisruh pagar laut ilegal juga menyoal pada kepemilikan lahan. Di tengah bola panas tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid akhirnya buka suara, sekaligus membenarkan pagar laut sepanjang 30 km lebih di perairan Tangerang telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur. Berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan di pagar laut Tangerang, Banten bersifat ilegal. Namun pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang dipatahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Trenggono menyebut sertifikat hak guna bangunan di pagar laut Tangerang, Banten bersifat ilegal. Ada langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Teka-teki pagar bambu misterius yang membentang sepanjang 30,16 km hingga kini masih belum terpecahkan. Benarkah pembangunan pagar laut tersebut murni dibangun hasil swadaya masyarakat atau justru menjadi cikal bakal proyek reklamasi? Pasalnya, pemilik pagar laut yang menghabiskan dana fantastis tersebut juga belum diketahui. Namun belakangan, pemasangan pagar dikait-kaitkan dengan perluasan pembangunan PIK 2. Semoga saja Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membuka hasil penyelidikan tanpa harus mengkambing hitamkan oknum yang tidak bersalah.